Bismillah. Hai, assalamualaikum. Welcome back my YouTube channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini aku akan melanjutkan video part 1 aku yang kemarin ya. Itu terlalu panjang ternyata. Jadi aku bagi dua. Ini part keduanya. Kemarin itu kita hanya sampai membuat bumbu dasar ya. Ini bumbu dasarnya pun belum matang ya, masih lama. Jadi aku sambil memasak bumbu dasar putih itu, aku sambil masak untuk menu harian hari ini juga. Jadi durasinya agak lama. Oke, sebelum aku menyampaikan atau menampilkan eh, tampilan aku masak ini, aku juga ingin bercerita atau berbagi sharing dan tips juga dengan teman-teman semuanya ya. Jangan lupa tonton sampai selesai. Dan jangan lupa juga bantu dukung channel aku juga ya teman-teman untuk semakin berkembang ke depannya. Terima kasih untuk yang sudah mampir dan sering mampir ke channel aku ini. Semoga diberikan balasan yang berlipat ganda ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Untuk teman yang baru mampir, aku mohon dukungannya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Menjalani peran sebagai ibu rumah tangga tanpa ART dan juga bekerja, aku juga menyambil sebagai ibu yang berwirausaha ya, usaha kecil-kecilan di rumah. Itu aku punya toko dekat jalan raya, tapi ya bukan di rumah aku. Jadi aku itu harus sebisa mungkin manajemen waktu, bagaimana caranya bisa mengatur rumah juga dan mempersiapkan makanan untuk keluarga dan lain sebagainya. Untuk saat ini usaha aku itu aku hanya mengontrol saja ya, yang jaga toko itu ada dan aku mengontrolnya di sore hari dan malam hari. Itu aku biasanya ke toko bagaimana caranya atau melihat omset pendapatan hariannya, bagaimana stok-stoknya ya. Dan jika ada stok barang yang baru masuk, biasanya aku meletakkan harganya juga agar dicatat dan ditulis oleh yang jaga tokonya. Kemudian untuk urusan pekerjaan, berhubung pekerjaan aku itu lebih fleksibel ya daripada kerja kantoran seperti itu. Jadi aku bisa mengatur waktunya lebih maksimal untuk keluarga tanpa harus aku menyewa babysitter atau asisten rumah tangga untuk mengurus rumah. Jadi karena aku bisa mengatur jadwal kerja dan lain sebagainya, jadi segala tugas rumah tangga itu bisa aku selesaikan terlebih dahulu baru aku pergi kerja. Selain itu aku juga mengajar di salah satu sekolah swasta madrasah aliyah di sekitar rumah ya, nggak jauh dari rumah ini, sekitar beda 5 rumah seperti itu. Jadi aku memanfaatkan waktu aku di sore hari itu untuk mengajar sebagai guru bantu di sekolah itu. Bukan untuk apa sih, hanya saja ilmu aku sebagai ilmu kimia aku takut hilang aja kalau lama-lama nggak aku gunakan, karena di waktu kerja itu aku tidak menggunakan ilmu yang aku kuliah dulu ya. Jadi sayang sekali materi-materinya itu kalau tidak aku ajarkan nanti akan sedikit demi sedikit akan semakin pudar dan lupa. Jadi aku ingin memanfaatkan sebaik mungkin kemampuan aku sebisa mungkin ya yang aku bisa. Dibilang repot itu juga aku tidak terlalu repot ya, tapi dibilang santai juga aku nggak santai sebenarnya. Aku selalu mencari cara bagaimana caranya aku bisa memberdayakan diri aku sendiri supaya nggak diem aja di rumah, karena aku itu tipe orang yang bosenan di rumah. Jadi kalau nggak ada aktivitas selesai ngurus rumah, masak dan lain sebagainya, aku itu bosan. Aku mau ngapain lagi dan kemana? Jadi aku lebih baik aku kerja dan melakukan hal-hal yang aku suka di luar rumah juga, selain aku tetap bertanggung jawab terhadap rumah dan keluarga aku seperti ini. Alhamdulillah ya teman-teman, selama masih diberi kesehatan, rasanya aku itu ingin banget melakukan hal-hal yang positif sesuai kemampuan aku. Untuk ibu rumah tangga biasa yang biasanya di rumah, mungkin itu juga banyak nilai positifnya karena ibu itu bisa on time dan full time dengan anak-anaknya. Hanya saja sebisa mungkin kita lebih gimana ya bun,
Kalau bisa kita tetap harus punya penghasilan, pemasukan di luar yang diberikan oleh suami. Karena menurut pengalaman aku sendiri ya, wanita itu banyak sekali kemauannya dan keinginannya seperti itu ya. Lihat promo ini, pengen ini, model terbaru pengen beli. Ya itu rasa seperti itu kalau tidak kita penuhi, rasanya kadang kita stres ya Bun. Ya mungkin ada tipe yang tidak seperti itu, tapi kalau aku sendiri, aku hobi belanja ya sebenarnya, tapi seminimal mungkin sudah aku tekan, jangan sampai aku seperti dulu lagi, shopaholic dan selalu membelanjakan untuk hal-hal yang aku inginkan. Tapi minimal walaupun sudah aku tekan, aku masih ada kok belanjanya seminggu sekali, sebulan sekali itu untuk membeli sesuatu yang aku senangin, untuk memberikan reward untuk diri aku sendiri dan meningkatkan mood pada diri aku supaya lebih semangat lagi menjalani hari-hari. Pada kesempatan kali ini aku mau sharing juga ya Bun, hanya berbagi pengalaman bagaimana caranya aku membagi waktu aku supaya antara pekerjaan, antara mengurus usaha dan juga mengurus rumah tangga itu aku bisa menjalaninya dengan selama ini ya sudah 6 tahun selama aku menikah itu aku menjalaninya dengan enjoy dan bisa mengatasinya dengan baik insya Allah ya, walaupun masih kadang keteteran juga dalam manajemen waktu dan kadang ada hal-hal yang tidak terduga yang bisa aku temui di waktu-waktu aku itu ya. Nggak apa-apa karena kita juga manusia biasa yang tidak sempurna, jadi kita itu selalu dan akan menemukan sesuatu kendala dalam hidup ini. Jadi nggak apa-apa selama itu pasti bisa kita atasi dan kita kendalikan, kita jadikan pelajaran dan kita ambil hikmahnya. Biasanya Bun ya, kalau aku kerja seperti ini kan kadang padat ya dari Senin sampai Jumat, itu maksimal, kadang Sabtu juga masih kerja ya. Jadi sebenarnya dari pengalaman-pengalaman aku sebelumnya yang membuat aku itu merasa ringan dalam pekerjaan rumah itu kita harus membuat food preparation, membuat menu meal plan kita selama 1 minggu minimal ya, atau selama 3 hari itu kita sudah merencanakan kita beli bahan makanannya untuk dimasak apa seperti itu. Jadi bumbu-bumbunya juga sudah kita siapkan, kalau bisa kita bikin bumbu dasar putih lah minimal ya, atau bumbu dasar merah. Biasanya aku menyiapkan bumbu dasar putih, kalau aku mau masak kuning tinggal tambah kunyit, lengkuas, kemiri dan lain sebagainya, atau jahe untuk memasak ayam. Tapi untuk tumis-tumisan atau yang pedas-pedas tinggal tambahin cabai rawit dan cabai merah. Dengan membuat food preparation dan meal plan seperti itu minimal untuk 3 hari ke depan, itu sangat memudahkan atau meringankan beban kita, pikiran kita juga ya Bun, sebagai ibu rumah tangga yang harus menyiapkan menu makanan sehari-hari yang sehat dan higienis menurut kita. Nah, kalaupun kita tidak bisa menyiapkan dalam waktu 1 minggu, 2 minggu ya, minimal 3 hari seperti itulah Bun ya. Jadi kita sudah menyetok misalnya proteinnya apa, ikan atau ada ikan cumi, udang atau tempe tahu, itu sudah kita persiapkan minimal untuk 3 hari. Jadi minimal 3 hari ke depan kita itu nggak berpikir keras besoknya mau menu apa, mau masak apa, bahannya belum ada dan lain sebagainya. Kalau ini berdasar pengalaman aku sendiri ya Bun. Kalau bunda-bunda di sana bagaimana menurut pendapat bunda-bunda di sana? Apakah kita mempersiapkan bahan makanan dan menu itu penting atau tidak? Nah ini Zayan tadi udah bangun ya di part 1 itu. Di videonya Zayan masih tidur. Ini bangunnya kesiangan. Dia itu kalau nggak kemana-mana atau bundanya belum bekerja, jadi dia masih males-malesan bangun. Berhubung ini video weekend ya, aku full di rumah, jadi Zayanya aku biarin untuk tidur lagi sampai ini sekitar jam 8 lewat ya. Ini aku lanjut mau panen sedikit kangkung, sisa aku panen yang lama itu ya, ternyata dia tumbuh lagi, aku pupuk lagi, siram, ternyata dia tumbuh subur lagi, bisa untuk selingan ya. Ini tambahan sayur putih sawi tadi, jadi aku tambahin sama kangkung ini biar lebih banyak dan agak berwarna lah ya, dari tadi warna putih dan warna hijau. Ini aku kembali lagi ke dapur dan aku ingin membersihkan kangkungnya dan
mulai memasak lagi. Sebenarnya aku ini tipe orang yang gak hobi masak loh bun, beneran. Hanya saja seiring perjalanannya waktu, membuat aku itu dituntut untuk bisa masak dan harus mempersiapkan bahan makanan yang baik dan juga selalu siap ya untuk keluarga. Jadi mau nggak mau lah sebenarnya aku melaksanakan ini, tapi seiring waktu juga aku bersyukur karena masih diberikan keluarga, masih diberikan anak dan suami yang mau makan makanan yang aku masak. Jadi hidup itu tidak kurang dari lebih, kita itu harus bersyukur ya bun, apapun keadaan kita dan apapun yang diberikan Allah pada kita itu, itulah yang terbaik untuk kita. Tips selanjutnya yang aku lakukan sebagai ibu rumah tangga dan juga bekerja dan juga merangkap sebagai berwirausaha ya bun, walaupun kecil-kecilan, aku itu selalu membereskan pekerjaan rumah aku maksimal di malam hari itu aku sudah siapkan semua, sudah beres ya bun, piringnya nggak ada lagi yang kotor, sisa-sisa piring dan rumah itu sudah bersih dan lain sebagainya. Dan lain selain itu aku juga punya kesepakatan dengan suami ya bun, kita itu bahwa pekerjaan rumah itu kita kerjakan secara bersama-sama dan bertanggung jawab atas pekerjaan kita itu. Jadi aku itu gak sendirian melakukan pekerjaan rumah ini bun, aku cuman tugasnya masak dan cuci baju, lebih itu suami yang mengerjakan ya. Kalau anak sih aku masih yang mandiin, ngasih makan, itu pun kita kadang gantian tergantung dari situasi dan kondisi dari akunya. Kalau aku lagi sibuk biasanya dia yang mandiin anak kan ngasih makan, jadi kita itu saling bantu ya bun. Karena kita saling menghargai bahwa hubungan ini kita bentuk dan kita bangun sama-sama, jadi kita harus berjuang juga sama-sama. Kemudian aku membiasakan kalau piring itu harus dicuci masing-masing kalau selesai menggunakannya bun, piring gelas seperti itu. Jadi kalau aku ada ponakan ya tinggal di rumah, dia juga cuci piring gelasnya masing-masing. Begitu juga dengan suami, dia juga cuci piring gelas masing-masing. Kalau masakan itu tugas aku, jadi wajan-wajan masakan ini, wadah-wadahnya itu selesai masak langsung aku cuci. Jadi nggak aku tumpuk-tumpukin seperti itu bun, jadi nggak makan waktu lama untuk aku menyelesaikan pekerjaan rumah. Jadi pagi-pagi harinya itu aku cuma menyiapkan sarapan pun seadanya ya, nggak belibet seperti itu, yang simpel-simpel saja. Kemudian aku sudah nyiapin masakan dan makanan untuk siang hari dan sore harinya. Untuk mencuci baju itu tugas aku, tapi itu nggak tiap hari, tergantung dari baju kita itu, kadang 3 hari sekali aku nyucinya ya. Jadi nggak setiap hari aku mencuci bajunya. Kemudian untuk melipat baju pun itu dibantu suami ngasih ya bun, kadang dia kalau lagi nggak ada kerjaan itu dia bantu ngelipat bajunya, karena kadang aku males ngelipat baju ya, tapi selesai dijemur itu kami biasanya langsung dilipat, jadi bajunya itu nggak keronyokan, nggak perlu disetrika lagi bun, kecuali baju untuk kerja atau pergi kondangan atau jalan seperti itu ya yang harus kami setrika atau digosok. Sebenarnya pekerjaan rumah itu membuat kita bosan karena kadang kita ngerasa nggak dibantu ya bun, karena kita itu ngerasa semua itu kita kerjakan sendiri. Tapi kalau kita mau berkompromi dengan anggota keluarga kita, misalnya anak dan suami, bahwa kita harus mengerjakan, eh, saling membantu lah di rumah itu. Jadi kita sebenarnya nggak perlu ART, nggak perlu bun, karena kita masih bisa mengatur waktu kita, bisa mengatur pekerjaan kita itu kapan harus kita kerjakan. Seperti masak ini kan aku masaknya di pagi hari bun sebelum kerja, jadi itu aku bisa tanpa aku harus beli lauk masak. Kemudian kalau hari libur aku juga full masak yang lebih lama ya, jadi aku kadang sudah mempersiapkan proteinnya itu sudah, seperti ikan itu sudah bersih, sudah dipotong-potong dan bumbunya sudah siap, jadi nggak lama bun ya untuk waktu memasaknya. Tapi kadang aku juga nggak menyiapkan bumbu-bumbu yang stok bumbu, jadi aku juga kadang masih butuh waktu untuk mengupas bawang dan menghabiskannya. Kemudian tips sharing aku selanjutnya bun ya, kalau aku sebagai ibu bekerja atau
dan juga aku berwirausaha itu sebenarnya Bun ya, aku anti banget menumpuk-numpuk pekerjaan. Jadi, aku menyelesaikan pekerjaan aku itu secepat mungkin kalau bisa ya Bun, tapi kalau aku masih banyak pekerjaan lain, terpaksa aku tunda dan aku, secara bertahap menyelesaikannya. Dengan tidak menumpuk pekerjaan rumah, pekerjaan tugas-tugas, dan juga pekerjaan yang usaha aku itu, maka aku punya banyak waktu luang lagi untuk aku kerjakan untuk hal-hal yang lainnya. Kadang aku masih sempat loh Bun untuk live TikTok. Jadi aku punya hobi baru juga sekarang ini ya, pengen nyapa-nyapa teman-teman di TikTok. Boleh Bun mampir ke TikTok aku, namanya Dewi Putri Supardi ya. Aku di sana baru mulai aktif kembali di sana. Sebelumnya aku cuma posting-posting biasa, tapi kali ini aku mau belajar lah ya gimana caranya bermain TikTok yang baik lah ya. Walaupun baru pemula, baru followernya baru berapa gitu nggak apa-apa. Di YouTube ini juga aku bertahap belajar ya bagaimana caranya membuat video, bagaimana caranya aktif dan konsisten mengupload video dan lain sebagainya. Buat teman-teman yang sudah mampir ke channel aku ucapkan terima kasih sekali ya udah menyempatkan waktunya, sudah kadang kembali lagi ke channel aku ini. Jangan bosan-bosan ya Bun melihat kegiatan aku yang super sibuk, mulai dari ngurus rumah ya, kadang aku juga kadang membuat channel tentang aku bekerja di luar rumah, toko dan lain sebagainya. Random banget ya, tapi nggak apa-apa ya Bun, aku cuma mau bikin vlog yang semoga saja bisa menginspirasi dan ada manfaatnya buat teman-teman semua di luar sana. Dan yang pasti dalam hidup itu kita harus menikmatinya ya. Kita harus bersyukur dan menikmatinya, apapun keadaan kita, kita bersyukur, kita menikmatinya, kemudian kita enjoy lah ya. Dan yang penting kita itu sebagai ibu, sebagai wanita, dan sebagai istri di rumah, kewarasannya harus dijaga. Itu penting ya Bun. Bagaimana caranya aku menjaga kewarasan aku ya Bun? Aku mau sharing juga di sini bahwa aku itu punya waktu me time Bun. Bagaimana aku ingin perasaan aku dan pikiran aku itu tenang, bagaimana aku ingin meluangkan waktu aku sedikit untuk diriku. Misalnya di sore hari itu minimal aku 1 jam itu pengen sendiri Bun, aku pengen misalnya main TikTok, main YouTube, buka YouTube ya. Sore hari aku sudah santai, sudah pulang kerja, aku sudah selesai ngurus anak mandi sore ya, jadi aku mau santai ya Bun. Kadang aku mau jalan-jalan, naik motor, atau aku ke rumah teman, seperti itu Bun. Nggak apa-apa kalau kita sebagai ibu rumah tangga itu harus punya teman juga Bun. Kadang walaupun nggak banyak, kita ada teman untuk sharing atau teman atau saudara lah ya minimal, yang ada di sekitar rumah, tetangga. Kita itu datang ke rumah tetangga, menghampiri tetangga, menyapa, ngobrol sebentar. Itu me time-nya aku Bun. Jadi kewarasan aku tetap terjaga walaupun kesibukan aku, padatan aktivitas aku itu setiap harinya kadang nggak bisa dikontrol. Karena kebutuhan bicaranya wanita itu ya 20.000 kata per hari ya Bun ya. Kalau laki-laki itu paling hanya 7.000 kata per hari. Jadi kita itu sebagai wanita butuh sekali mengeluarkan una-una kata-kata atau hanya sekedar ngoceh ngobrol seperti itu ya Bun. Jadi aku itu pengen mengeluarkan kata-kata aku itu misalnya melalui live TikTok, melalui bikin vlog seperti ini. Jadi aku ngobrol lah ya walaupun secara online dengan teman-teman semuanya. Dan kalaupun aku harus keluar rumah itu aku ke rumah teman atau ke rumah tetangga bentar aja, walaupun hanya 30 menit, 20 menit seperti itu sudah membuat mood aku balik kembali. Nah, untuk weekendnya kadang aku juga ajak keluarga untuk pergi rekreasi ke tempat-tempat yang nggak terlalu jauh ya Bun. Kalau di sini pantainya dekat, nggak terlalu jauh, jadi kita ke pantai aja udah seneng ya Bun. Ajak keluarga senang-senang mandi di pantai atau ke kolam renang dan lain sebagainya. Jadi kita itu sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu dan wanita, kita itu butuh ya Bun berbicara. Kadang suami kita itu nggak hobi bicara, nggak hobi ngobrol. Jadi kita agak tertekan sebenarnya ya karena kita nggak punya teman untuk ngobrol.
Apalagi jika kita itu sebagai perantau atau jauh dari keluarga ya Bun. Seperti aku ini, jarak rumah ibu aku itu agak jauh sekitar 1 jam lebih, jadi lumayan lah ya nggak bisa aku temuin setiap hari. Jadi aku butuh teman dan juga tetangga yang baik untuk aku tempat aku ngobrol atau berbagi cerita lah sedikit ya. Oke Bun, ini udah selesai aku masak-masaknya sambil ngoceh-ngoceh. Mohon maaf ya Bun kalau banyak salah teman-teman semuanya. Ini selesai masak, aku langsung nyuci wajan-wajan yang aku gunakan tadi. Tempat cuci aku ini lesehan ya Bun, nggak di meja seperti itu. Jadi aku duduk seperti ini, langsung aku cuci aja wajan-wajan yang setelah aku gunakan. Nggak nggak banyak, hanya nyuci wajan ini aja dan wadah-wadah tempat aku mencuci tadi ya. Tadi sayurnya itu ternyata kebanyakan aku letakkan di mangkok itu, ternyata kekecilan menurutnya. Jadi aku pindahkan ke mangkok yang lain. Jadi karena nggak dipakai, aku cuci lagi. Oke Bun, teman-teman, itu aja yang bisa aku sharing hari ini ya. Tapi ada beberapa tips yang aku bisa sharing untuk teman-teman semuanya. Menurut pengalaman aku ya sebagai ibu rumah tangga yang juga bekerja, jadi aku padat sekali kegiatannya. Hal yang aku bisa bagikan tips yang pertama yaitu kita wajib sekali membuat food prep atau meal plan atau sudah merencanakan kita mau masak apa, mau beli bahan makanan untuk sekitar 3 hari minimal ya atau 1 minggu seperti itu. Kemudian tips kedua yang aku rangkum dari aku obrolkan tadi yaitu kita harus bisa memanajemen pekerjaan kita ya. Misalnya malam hari itu sudah beres pekerjaan kita, jadi pagi harinya kita santai tinggal masak. Kemudian kita minta tolong bantu anggota keluarga di rumah, itu kita harus sering bantu ya Bun. Bagaimana kita supaya lebih ringan lagi pekerjaan rumahnya, enggak kita sendiri sebagai perempuan atau ibu di rumah yang mengerjakan semua serba-serbi di rumah ini. Karena banyak sekali yang harus dikerjakan, kadang sampai malam hari itu nggak habis-habisnya. Dan kita mumet ya Bun, kalau kita ngerjakan sendiri sebagai ibu rumah tangga itu kadang stresnya di situ, ngurus anak, ngurus rumah, ini itu, apalagi sambil kerja. Nah, kemudian tips aku yang ketiga tadi, jangan menumpuk pekerjaan. Jadi kita harus mengerjakan kalau bisa jangan ditumpuk-tumpuk pekerjaan, apalagi tugas kita sebagai orang yang bekerja, jangan kita tumpuk, jangan kita tinggal-tinggal seperti itu ya Bun, sehingga banyak yang harus kita kerjakan di kemudian harinya. Lalu tips yang keempat, kita butuh me time ya Bun, teman-teman. Kita butuh waktu khusus untuk diri kita sendiri ya, membuat kita nyaman dan bahagia, bisa kita mengobrol ya Bun, karena kebutuhan ngobrol kita itu banyak sebagai wanita itu lebih hampir 3 kali lipat dari laki-laki ya Bun. Jadi kita tuh emang wajar kalau kita hobi ngoceh, ngobrol, ngomel ya kadang seperti itu. Oh ya Bun, ini sudah selesai bumbu putihnya tadi, mau aku masukin ke dalam jar ini ya Bun. Ini udah matang, hasilnya seperti ini, udah dipakai untuk 2 masakan tadi. Oh ya, cukup sekian dulu yang aku sampaikan. Ada 4 tips yang bisa aku bagikan sesuai pengalaman aku tadi ya Bun. Sambil aku masak, terima kasih sudah nemenin aku Bun sampai selesai. Semoga ada manfaat yang diambil dan menginspirasi Bunda semuanya. Ayo semangat, kita sebagai wanita, kita bisa kok bekerja, kita bisa menghasilkan uang untuk diri kita dan keluarga kita, juga membantu perekonomian keluarga. Semoga menjadi amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada salah ya Bun. Ini bumbu putihnya bisa disimpankan di luar kulkas atau dalam kulkas ya Bun. Oke, terima kasih sudah mengikuti video aku sampai selesai. Mohon maaf jika ada salah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya, dan bantu dukung channel aku ya Bun. Mampir juga ke video-video aku yang lainnya. Ini aku sudah selesai masak dan nyiapin bumbunya. Lanjut aku kasih makan Zayan, udah ada sayur Makan dan sendiri ya? lauknya tadi. Zayan udah makan sendiri sambil nonton TV. Jadilah anak yang mandiri ya nak, anak pintar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.